Halo, nama saya Andi Yuliani AP, NIM 19023052. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 aplikasi atau media platform yang bisa digunakan guru untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris di kelas untuk meningkatkan keterampilan speaking, listening, reading, maupun writing. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Let's check it out. Baik, aplikasi pertama yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi Kelas Dojo. Aplikasi Kelas Dojo adalah salah satu aplikasi pembelajaran di mana fitur-fitur di dalamnya bisa digunakan untuk mengajar writing maupun speaking. Selain bisa digunakan untuk membantu pembelajaran writing maupun speaking, aplikasi Kelas Dojo ini juga bisa digunakan sebagai aplikasi kelas kontrol. Jadi ini adalah salah satu contoh kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada 2 kelas, yaitu kelas SMA 1 Pemula dan juga kelas USN English Student. Nah, untuk kelasnya sendiri, laman berandanya akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, untuk kelas kontrol di sini sudah bisa kita gunakan fitur attendance dan juga fitur assessment. Untuk fitur attendance-nya contohnya seperti ini. Untuk fitur assessment-nya akan tampil seperti ini. Dan yang lebih kerennya lagi, sudah tersedia format laporan yang bisa guru gunakan. Selain itu, salah satu fitur terbaik di dalam aplikasi ini yaitu selain siswa dan guru bisa berinteraksi secara virtual, orang tua juga bisa ikut dalam mengontrol perkembangan belajar anak-anak mereka. Contohnya seperti tampilan di atas. Nah, pertanyaannya, bagaimana siswa bisa mengakses aplikasi ini? Nah, cara siswa mengakses aplikasi ini cukup mudah, yaitu guru cukup membagikan barcode seperti tampilan di atas. Setelah itu, ketika siswa akan login ke dalam aplikasi, siswa hanya perlu men-scan QR code yang sudah dibagikan oleh guru. Bagaimana cara pemanfaatan aplikasi ini dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa? Jadi ini adalah salah satu cara saya mengaplikasikan aplikasi ini di dalam kelas. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat di sini ada story. Nah, melalui fitur story ini saya memberikan soal-soal siswa, memberikan soal-soal kepada siswa. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menambahkan gambar ataupun video, tetapi karena lag, jadi gambarnya menjadi hitam. Nah, contohnya seperti ini. Saya memberikan siswa sebuah topik pertanyaan, kemudian mereka diminta untuk memberikan opini masing-masing. Nah, opini mereka bisa tulis melalui kolom komentar. Kemudian, melalui kolom komentar, sebagai guru kita bisa melihat bagaimana siswa menulis. Seperti ini, sudah ada satu siswa yang memberikan komentarnya. Nah, kita bisa menilai bagaimana grammar mereka, bagaimana penggunaan tanda baca mereka, dan lain-lain. Saya pikir itu adalah salah satu contoh pemanfaatan fitur dari aplikasi ini. Terima kasih. Aplikasi selanjutnya yang akan saya perkenalkan yaitu aplikasi Kahoot. Salah satu aplikasi multifungsi yang bisa digunakan guru untuk mengajarkan reading maupun listening. Namun di sini saya akan berfokus pada pengajaran listening. Nah, untuk tampilan beranda Kahoot akan tampil seperti ini. Sebenarnya aplikasi Kahoot ini memiliki kemiripan dengan aplikasi Quizzes, tetapi Kahoot memiliki fitur yang lebih canggih atau sedikit lebih canggih dari Quizzes. Selain digunakan untuk belajar dan juga dimanfaatkan guru untuk sebagai media yang dapat membantu untuk membuat soal, aplikasi Kahoot sendiri juga bisa digunakan untuk bermain game. Nah, gamenya akan berbentuk kuis, di mana kuisnya akan bermacam-macam. Jadi banyak sekali kuis-kuis yang diciptakan oleh para kreator, mulai dari kuis yang berbentuk santai sampai dengan kuis-kuis seperti kuis pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan mendemokan bagaimana cara saya mengaplikasikan Kahoot dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Salah satu contoh penggunaan saya yaitu karena Kahoot ini bisa digunakan untuk membuat soal. Jadi
saya akan mendemokan bagaimana cara membuat soal-soal listening menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, di sini sudah saya siapkan draft Kahoot saya. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, sudah saya tambahkan covernya, kemudian judulnya juga, title-nya apa, misalnya title quiznya apa. Kemudian, nah ini salah satu contoh soal yang sudah saya buat, dia ini berbentuk quiz. Seperti ini. Listen the dialogue. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya, misalnya kita ingin menambahkan video. Nah, bisa langsung karena sudah saya paste dari link YouTube. Jadi kita bisa menambahkan menambahkan video YouTube secara langsung. Oke, kita bisa set waktunya misalnya dari menit 30 sampai menit ke 45. Oke. Nanti dia akan otomatis You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian misalnya pertanyaannya, write the right answer. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan soal, misalnya soal true or false. Nah, misalnya kita ingin menambahkan media. Nah, karena kita berfokus pada soal listening, jadi misalnya kita cari lagi video YouTube misalnya. Oke, misalnya dialog. Oke, oh ini Adele accent. Got a celebrity fan in Lindsay Lohan who's been tweeting you this week. Are you aware of this? Someone told me about that yesterday. Have you tweeted back? I'm not on Twitter. Are you not? Well, I didn't have like an official one. I've got an official one that isn't me. But yeah, I was late on it anyway. And Oke. Kemudian kita set lagi. Kita set waktunya misalnya dari menit ke 1:30. Oh, tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi menit ke 25. Oh, menit 30. Seperti itu misalnya. Oke. Saya pikir cukup bagaimana cara kita membuat pertanyaan. Nah, selanjutnya kita bisa preview lewat sini. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai buat soalnya, kita bisa langsung save soal. Nah, bisa dengan cara seperti langsung upgrade saja. Tapi karena saya tidak mau save, jadi save as draft. Nah, setelah selesai, nanti untuk membagikan soalnya kita hanya tinggal copy link saja, kemudian kita bagikan ke grup WhatsApp kelas. Oke, saya pikir sekian penjelasan saya dari aplikasi Kahoot. Selanjutnya, aplikasi yang akan saya perkenalkan yaitu aplikasi Flipgrid. Jadi, aplikasi Flipgrid ini adalah salah satu aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk mengajarkan speaking. Sebenarnya aplikasi Flipgrid ini hampir sama dengan aplikasi Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Tapi perbedaannya, jika aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet, ketika kita membuat sebuah room, nah para member di dalamnya bisa berinteraksi secara langsung. Sedangkan Flipgrid sendiri dia hanya menyediakan fitur sharing video ke sesama member yang masuk di dalam room yang disediakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan aplikasi Flipgrid
dalam pembelajaran speaking di kelas. Oke. Jadi laman berandanya terlihat seperti ini. Nah, di sini di icon tambah ini kita bisa membuat room seperti room Zoom atau room Meet seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Nah, karena di sini saya sudah ada kelas, jadi langsung saja ini adalah draft kelas saya seperti ini. Jadi nama kelasnya itu kelas USN. Oke. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan, Flipgrid ini adalah sebuah room di mana ketika para member sudah join di kelasnya, mereka bisa saling sharing sebuah video. Nah, cara saya menerapkan aplikasi ini di pembelajaran speaking ini contohnya seperti ini. Oke. Hello students, welcome to the class. So today we are going to learn about greetings. But before I start the material, I want to ask you about if you meet someone, how you greet them. Hello. Well, ma'am, if I meet someone, I will say hello or hi, yeah, something like that. Well, ma'am, if I Oke, jadi begitulah kita menerapkan aplikasi Flipgrid dalam pembelajaran speaking. Saya pikir itu saja penjelasan saya tentang Flipgrid. Terima kasih. Aplikasi terakhir yang akan saya perkenalkan yaitu aplikasi Teachmin. Aplikasi Teachmin ini juga adalah salah satu aplikasi multifungsi karena selain bisa digunakan untuk mengajarkan speaking, reading, listening maupun writing, aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai aplikasi class control atau class management. Terdapat beragam fitur di dalam aplikasi Classmin ini. Nah, salah satu contohnya yaitu guru bisa membuat materi ajar atau bahan ajar mereka sendiri di dalam aplikasi ini. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk class control atau class management. Contohnya seperti tampilan di atas, guru bisa mengontrol homework siswa atau pekerjaan rumah siswa, kemudian tes atau ujian-ujian siswa, kemudian juga proses belajar siswa. Salah satu fitur terbaik yang terdapat di dalam aplikasi ini yaitu fitur live class. Jadi di sini guru bisa memanfaatkan live streaming untuk melakukan kelas online atau pembelajaran virtual untuk siswa. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menerapkan aplikasi Teachmin untuk mengajarkan reading di dalam kelas. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, di sini sudah ada beberapa fiturnya. Bagaimana misalnya kita ingin membuat PR untuk siswa, atau mungkin ingin mengevaluasi tes mereka, atau mungkin melihat bagaimana mereka belajar di dalam kelas, kemudian juga bisa digunakan untuk live streaming. Nah, contohnya misalnya kita ingin membuat materi. Nah, seperti ini. Ketika ingin membuat materi, misalnya, nah kita bisa mengupload video-video seperti ini. Misalnya kita sudah membuat video pembelajaran. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengupload melalui aplikasi Teachmin ini. Nah, selain itu langsung saja bagaimana saya menerapkan aplikasi ini di dalam pembelajaran reading. Oke, misalnya seperti ini. Saya menciptakan pertanyaan untuk menguji kemampuan reading mereka. Oke, jadi sini kita bisa memilih topik pertama. Oke, jadi karena misalnya kita tinggal pilih di sini topiknya apa, misalnya ini. Nah, ini kimia. Oh, oke.
Oke, misalnya English. Nah, ini sudah tersedia semua, terserah kita akan mau pilih yang mana. Oke, kita bisa membuat pertanyaan kita sendiri, bisa juga kita mengupload pertanyaan kita sendiri. Nah, salah satu yang paling bagus itu kita bisa mengambil di bank soal yang sudah tersedia langsung dari aplikasi ini. Oke, jadi sudah ada 10 pertanyaan di sini. Oke, kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, langsung kita preview test. Oke. Langsung kita masukkan. Setelah itu, langsung saja kita publish tesnya. Oke, sudah selesai. Nah, tes soal yang kita sudah buat itu sudah langsung ter-ACC di aplikasi ini. Oke, saya pikir itu saja penjelasan saya bagaimana saya menerapkan aplikasi Teachmin di dalam proses pembelajaran reading di dalam kelas. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai 4 aplikasi yang bisa digunakan guru untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris dalam meningkatkan keterampilan utama dalam berbahasa Inggris. Terima kasih.